warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Dwi Muindayani dalam pembelajaran IPA. Nah, materi kita hari ini yaitu besaran pokok, di mana besaran pokok ini adalah masih lanjutan materi sebelumnya. Nah, di dalam pembelajaran besaran pokok yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian besaran pokok, macam-macam besaran pokok, dan pengukuran besaran pokok dengan alat ukur. Nah, kita review materi yang lalu, materi minggu lalu, yaitu kita sudah mempelajari tentang besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, seperti massa, suhu, dan tinggi badan. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang besaran, di mana besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur seperti massa, suhu, dan tinggi badan. Nah, di dalam besaran terdiri atas dua, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Nah, di minggu ini, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi besaran pokok ini sudah ditetapkan terlebih dahulu ya, harus diingat. Kemudian besaran pokok ini memiliki ciri khas, yaitu nilainya didapat dari pengukuran langsung dan memiliki satuan tunggal. Ingat kata kuncinya, di situ ada ciri khas besaran pokok yaitu pengukuran langsung dan memiliki satuan tunggal. Nah, syarat dari satuan standar atau sistem internasional ini pada besaran pokok yaitu yang pertama, besaran pokok bersifat internasional, yaitu bersifat di seluruh negara. Jadi bukan di Indonesia saja, tapi semua negara dia menggunakan besaran pokok, makanya dinamakan bersifat internasional. Kemudian yang kedua, bersifat tetap, jadi tidak bisa diubah-ubah. Lalu yang ketiga, mudah ditiru, sehingga produk dari besaran pokok ini banyak diperjualbelikan. Kemudian di dalam besaran pokok ada 7 besaran pokok dalam SI atau sistem internasional, yaitu besaran pokok panjang, lambang besarannya L, satuan internasional yaitu meter atau dilambangkan huruf M. Kemudian besaran pokok yang kedua ada massa, lambang besaran M, satuan internasionalnya kilogram, lambangnya kg. Lalu yang ketiga waktu, lambang besaran T kecil, satuan internasionalnya sekon, lambangnya S, lambang atau singkatan ya. Suhu, lambang besaran T besar, satuan internasionalnya Kelvin atau K besar. Kuat arus listrik, lambang besarannya I, satuan internasionalnya ampere atau disingkat A besar. Yang keenam, intensitas cahaya atau lambang besarannya IV, satuan internasionalnya kandela atau disingkat CD. Dan jumlah zat yaitu lambang besarannya mol, satuan internasionalnya mol. Jadi diingat ya, di dalam besaran pokok itu ada 7. Yang pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, untuk lebih mengingatnya, di sini Ibu Guru minta kalian untuk hafalkan kata sakti mandraguna ini, yaitu jiwa SMP. Diingat ya, 7 besaran pokok disingkat jiwa SMP, di mana J itu jumlah zat, satuannya mol, I intensitas cahaya, satuannya kandela, waktu satuannya sekon, arus atau arus listrik ya, kuat arus listrik, satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, M massa satuannya kilogram, dan P panjang meter. Makanya dinamakan jiwa SMP. J jumlah zat, I
intensitas cahaya, W waktu, A arus, S suhu, M massa, P panjang. Makanya dinamakan jiwa SMP. Mohon diingat ya. Nah, selanjutnya, sedangkan 2 besaran tambahan dalam sistem internasional selain 7 besaran pokok yang tadi, yaitu sudut datar, satuannya radian, lambang satuannya rad, sudut ruang, satuannya steradian, atau lambang satuannya SR. Nah, kemudian kita masuk pada besaran pokok yang pertama, yaitu panjang. Panjang menggunakan satuan dasar SI atau sistem internasional, yaitu meter. Ingat ya, panjang satuannya meter. Selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau yang lebih kecil dari meter dengan cara menambahkan awalan-awalan seperti tercantum di bawah ini. Nah, 1 kilometer sama dengan 1000 meter, di mana 1 kilometer lambangnya km, meter lambangnya m. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 sentimeter sama dengan 1 per 100 meter. Atau 1 dibagi 100 meter, hasilnya 0,01 meter atau 0,01 m. Sebaliknya, 1 meter sama dengan 1 per 1000 kilometer atau 1 dibagi 1000 kilometer sama dengan 0,001 kilometer. Nah, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Kemudian, selain ada contoh yang tadi, nah ini ada yang lebih lengkap, tabel konversi satuan panjang. Nah, dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Mungkin pelajaran ini sudah ada di waktu kalian kelas 6 SD. Ibu guru mengulangi kembali, di mana km kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Di mana dalam tangga atau tabel konversi satuan panjang ini, tiap turun 1 tangga dikalikan 10, sedangkan naik 1 tangga dibagi 10. Ibu guru ulangi lagi, jika kilometer turun ke hektometer maka dikalikan dengan angka 10. Sedangkan hektometer mau ke kilometer berarti naik, dibagi dengan 10.